Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KPI Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share jika konten ini bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan informasi dari kami. Bersama saya Intan Rama yang akan nemenin kamu di KPI Podcast. Obrolin aja, jangan dipendam. Kedatangan salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Bandung yang sangat berbakat banget. Siapa lagi kalau misalnya bukan Pak Agung Tirta Wibawa. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini udah lama tidak bertemu selama pandemi ini ya. Baru datang lagi kampus ya? Iya. Alhamdulillah. Ini kampus Pak, ini ya. Kampusnya juga. Pak Agung, enaknya aku manggil apa nih ke Pak Agung? Apa ya? Kalau di kampus sih biasanya Pak Agung aja deh. Pak Agung TW. Ada yang manggil Pak Agung TW The Boss. The Boss. Karena nama di WA di belakangnya ada The Boss ya. Kenapa The Boss? Itu sebetulnya cita-cita saya jadi The Boss gitu. Boss. Jadi bos gitu. Tapi itu terrealisasi alhamdulillah setelah gabung dengan band The Boss gitu. Band The Boss. Jadi bisa ngaku-ngaku bos gitu. Oh iya Pak. Ini emang suaranya Pak Agi kecil Pak Agi, kok Pak Agi sih? Ini terngiang-ngiang nama Pak Agi, Pak TW. Maaf ya, kita manggilnya TW aja boleh ya? Boleh, soalnya boleh. kan emang pada masa pembelajaran kita suka manggilnya Pak TW gitu. Oke, siap. Oke, Pak TW udah semangat belum? Alhamdulillah. Cuman ini agak ngoet aja. Ngoet apa? Belum makan. Iya. Siapin. Dari saya mah dari kuliah dulu sudah biasa gitu. Kalau lagi seret gitunya. Kalau kuliah mah pagi-pagi teh energen saya mah alhamdulillah. Siang makan soto. Indomie soto maksudnya. Oh, Indomie soto. Malamnya proma gitu. Ya. Alhamdulillah ya gitu. Alhamdulillah. Saya 3 minggu langsung tipes gitu setelah itu. Iya lah, makan proma terus. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak TW, Iya. Pak TW kan tadi udah main gitar keren banget tuh. Nah, ngomong-ngomong, Pak TW ini kan prodi ilmu komunikasi. Iya. Nah, punya bakat terpendam itu dari mana? Sebenarnya bakat saya itu poli. Poli? Gitu. Poli ke main musik, main gitar, sorry. Nah, karena suka sakit aja tangannya, jadi pindah ke gitar. Iya gitu. sih, kalau main poli tuh emang suka sakit ya, Iya. merah-merah. Karena tangan saya kecil main gitar aja. Oh, jadi. Nah, Gitu. jadi emang karena Karena kesukaan kali ya. ya sebetulnya saya dulu di rumah itu ada gitar, pokoknya waktu kelas 5 SD cuman mainin aja digantung. Tapi punya bibi lah gitu, akhirnya diwariskan lah. Kelas 6 SD, setelah lulus kelas 6 mau ke SMP udah mulai belajar gitar, tapi belajar gitar yang suka bikin-bikin lagu, jadi belajar gitar langsung belajar bikin lagu juga. Oh, berarti banyak banget dong yang udah dihasilkan karya-karya. Lumayan lah, ya hampir semuanya nggak terkenal gitu. Tapi udah dipublikasikan. Tapi kalau untuk di komunitas ada yang suka, ada yang ini. Komunitas apa? Ya di lingkungan saya lagu-lagu ini kayak lagu Suruput Kopi, lagu Mars Pember Rock and Roll gitu. Ada yang itu juga, ada yang lagu pop percintaan juga banyak gitu. Berarti genrenya? Genrenya ya tergantung masanya gitu. Masanya. Tapi seiring waktu jadinya bisa request gitu. Oh, gitu. Kalau ada yang mau bikin lagu, pesen lagu bisa. Oh, berarti di grup band Boss itu grup band The Boss. Iya, The Boss. Sekarang itu terakhir The Boss. Sebenarnya The Boss dulu Masih itu aktif? reggae, lagi rame reggae, bikin grup namanya The Boss. Oh, yes. Ternyata reggae udah nggak laku, pindah ke jadi kita bubar gitu. Bubar. Terus ada yang ngundang lagi, diganti konsep aja. Jadinya band komedi gitu. Jadi band komedi ini dibentuk kalau ada undangan. Kalau nggak ada undangan bubar gitu. Jadi beres manggung bagi honor bubar gitu. Ada lagi dibentuk lagi gitu. Jadi band komedi ini bener-bener band tapi sama komedinya atau kayak gimana sebenarnya? Sebenarnya sih menurut saya nggak lucu gitu. Oh, nggak lucu. Tapi ya dibuat lucu aja gitu oleh Itulah ini. ya tantangannya. Tapi karena memang ada potensi vokalis The Boss ini bisa ganti-ganti suara, jadi karakter suara penyanyi yang kayak gitu. Tapi Pak TW bisa nggak? Saya dulu ikut paduan suara, jadi sebenarnya saya nggak bisa nyanyi. Ikut alhamdulillah di kampus saya dulu waktu kuliah
ikut paduan suara 2 tahun agak kurang. Alhamdulillah pas 3 tahun saya belajar di paduan suara itu baru kerasa lah, baru nyadar bahwa saya itu nggak bisa nyanyi. Jadi memang saya susah lah gitu. Jadi saya bisa bikin lagu diterjemahkan oleh orang lain si ininya gitu. Sebenarnya cikal bakal kayak Mawang lah, nyui nyai gitu. Tapi saya nggak gitu banget. Nggak gitu banget ya, lebih parah gitu maksudnya. Ya saya bisa lah sedikit lah gitu. Gitu. Bisa cek sound dong kalau sekarang. Nanti aja. Kalau bulan depan boleh nggak? Minta diundang lagi nih. Tapi ngomong-ngomong makasih banyak loh udah menyempatkan waktunya ke sini. Iya, terima kasih sama-sama juga. Saya terima kasih lagi terima kasih juga udah diundang ini. Sebenarnya saya juga diundang ini. Sebenarnya hari ini harusnya pada saat diundang ini saya harusnya ke Jakarta. Saya rencananya mau ke Jakarta gitu rencananya itu. Tapi karena diundang oleh KPI Podcast yang saya sering nonton setiap tayangannya, wah saya ketika diundang ini saya langsung udahlah saya batalin ke Jakarta gitu. Masya Allah. Tapi karena pas tadi siang juga di pagi-pagi juga dipikir-pikir saya mau ke Jakarta mau ngapain gitu, saudara nggak punya gitu, saya punya keinginan aja gitu, jadi ya udahlah saya ke KPI Podcast aja lah. Jadi emang karena nggak ada acara di Jakarta aja. Ini karena nggak ada saudara saya juga di sana, nggak tahu gitu ngapain. Makanya terima kasih banget lah gitu. Sama-sama. Speechless. Ya. Oke, di Prodi Ilmu Komunikasi ini Intan sering banget nih dengar Pak Tewe bisa stand up comedy, bisa main musik. Bukan saya mungkin. Iya nih Bapak. Gitu. Tapi kenapa sih ada bakat-bakat yang seperti itu gitu loh? Apakah memang Pak Tewe ini berpotensi di bidang komedi, lawakan seperti sebenarnya itu? Dulu itu saya pemalu gitu. Mau waktu kelas dari SMA juga, SMP, SMA aja masih ingat. Mau ke toilet aja saya malu. Aduh pengen kencing. Malu ngelewatin depan kelas itu. Udah aja lewat aja. Pas udah lewat, saya bingung masuk ke kelas lagi gitu. Gimana caranya? Dan ternyata udah deh mikir dulu, akhirnya masuk kelasnya senyum sendiri kan gitu, padahal naon sih gitu juga karena rasa malu. Akhirnya saya belajar gak punya malu gitulah. Artinya memberanikan sesuatu ya gitu. Tapi memang ada kejadian yang sangat memalukan kah sampai akhirnya Pak Tewe bisa sangat pemalu? Banyak itu itu aib. Saya nggak bisa bicara aib. Nggak bisa diceritain di sini ya. Nah, kalau di sini aibnya dipendam aja deh. Oke lah. Tapi kita mau tahu nih sampai. Iya, sebenarnya banyak lah aib cerita banyak lah. Saya pernah tapi takut disensor nggak ya? Enggak lah. Enggak. Aja, ya. Coba tebak saya Busiat terakhir kelas berapa? Tahu Busiat? Tahu Busiat nggak? Buang kotoran di celana. Nah itu bahasa Jermannya Busiat gitu. Busiat. Kalau bahasa bahasa Prancisnya itu Molana. Modalna calana. Oke, terakhir kelas 2. Coba tebak kelas 2 apa? SD. Bukan. 2 SMP. Bukan. 4 SD. 4 SD baik lagi dong. Boleh. Saya kelas 3 SMP itu. Gitu. Itu aib yang saya banggain gitu sebenarnya. Itu titik balik saya harus ini ya. Karena dulu saya malu mau ke toilet gitunya, akhirnya saya nahan. Itu udah ngulibeks gitu ya. Udah ngulibeks perut, akhirnya si gurunya itu adalah guru yang killer. Guru yang killer itu akhirnya saya takut, apalagi pertemuan pertama dulu kan gini, terus ini guru di sebelah sana. Saya nggak, pertemuan pertama ingat juga itu paling killer sekolah saya dulu sekolah di SMP 4 Bandung. SMP 4 Bandung, assalamualaikum. Tapi jangan disebutin ya. Ya. Akhirnya saya nggak kuat nahan ke anggap, padahal teman saya itu nakalnya luar biasa, nggak punya walau luar biasa, tapi nggak, tolong ini dong, nggak antar saya dong ke toilet, saya nggak kuat nih, sakit perut gitunya. Udah ini nggak, kan dia jawabnya, aduh saya nggak berani, udah nahan. Terus ada batu di bawah kursi, ngambil batu, nggak mempan. Itu saya tahan. Tahu nggak, jari di sepatu saya itu mengkriut gitu, karena saking nahannya. Perut kan pernah kan? Pernah. Oh berarti pernah Busiat ya? Aku nggak pernah Busiat, cuman kalau misalnya megang batu kayak gitu pernah lah waktu kecil. Gitu iya, saya udah nahan gini, udah ngeriut gini, akhirnya terus aja kejadian itu terjadi dari awal si Angga itu kawan saya bilang, Gung mana hitut? Saya teh cuman bilang sederhana aja,
ente enggak orang modal gitu. Akhirnya udah ceos lah ke belakang. Kan waktu itu siap langsung berdiri kan. Iya. Basah dong. Enggak, saya takutnya berjatuhan gitu seperti halnya gunung Merapi yang mengeluarkan lava-lava itu. Saya nggak kebayang itu ya. Ya aduh, mudah-mudahan yang nonton nggak lagi makan. Jangan makan. Itu ya, wah udah itu kejadian yang paling malu lah gitunya. Sebenarnya karena saya malunya luar biasa untuk minta izin itu, takut itu. Hanya ya efeknya itu yang ternyata udahlah ke belakang ini siapa yang itu, saya juga sampai jadi lempar tangan. Hanya sahanya nu hitut gitu. Iya gitu. Dan akhirnya teman saya itu yang paling jahil dan paling nakal itu paling care sedunia menurut saya, karena dia menyelamatkan dari tragedi malu saya tentang modal di celana. Atau bahasa Perancisnya molana, bahasa Jermannya busyat. Jadi itu tragedi yang sangat memalukan. Iya, dan berarti ada yang lebih memalukan lagi. Ada yang lebih memalukan lagi. Ya sebenarnya banyak lah gitu gitunya. Namanya juga kehidupannya. Itunya. Saya juga, tapi akhirnya setelah nggak punya malu, belajar nggak punya malu, SMA, kuliah itu saya mulai agak gengsi ya, karena gengsi. Tapi saya punya orangnya, saya pernah cerita, saya ada cerita gini, saya pernah kalau ada naik angkot itu nggak ada buat makan, gitu. Kadang ceritanya saya udahlah puasa deh, gitunya. Kadang puasa nggak punya uang, suka kosan teman yang masak, gitunya. Akhirnya satu kita pernah ada yang ngajak, gue makan yuk, puasa enggak, ayo antar temenin saya makan, enggak bener saya puasa gitu, tetap masa enggak, uangnya dari saya, oh ayo atuh gitu. Ini ketika ada yang ngajak bayar, jadi mau pura-puranya batal gitu, ada banyak. Ini naik sepeda kuliah itu, saya kuliah itu pakai sepeda. Hampir berapa tahun ya, karena butuhan itu saya harus punya apa ya, karena nggak mau ketinggalan. Jadi kuliah itu pakai sepeda, bayangin dari Gatsu ke Cibiru itu naik sepeda. Gitu. Sepedanya bukan ada yang gearnya, itu nggak yang cukup berat. Pernah coplok rantai kesiangan kan, coplok rantai, ditendang lagi, akhirnya sambil nangis benerin lagi rantai, digoes lagi pelan-pelan gitu ya. Sampai ke kampus kan ini penuh, langsung ada terus nempel lagi. Nempel ketemu itu, dan sudah itu langsung ada lukisan gitu, lukisan warna bodas gitu ya, keringat kering gitu. Tapi gengsi saya itu mulai naik, terbentuk ya. mulai ini. Jadi saya nyimpen di kosan teman, di mana nggak mau ke kampus kayak yang naik angkot atau yang biasa aja. Tapi ketika ditanya akhirnya ketahuan, ditanya terus pakai motor gitu. Saya bilangnya pakai motor, saya sedikit ngebohong lah. Motornya apa? Pokoknya dimodif lah. Motornya naon sih? Nepi ka ngesang kieu nya motor saya mesinnya GL gitu. Galeong. Mesin GL. Saya harus cepet, karburatornya diganti sama King. Motor King. Tahu King? Enggak. Kaki dan ping-ping gitu di guys. Tapi benar ya. Terus ininya bannya Bridgestone. Apa tuh lagi? Ban Bridgestone. Ngabrik dituntun gitu, ngabrik dituntun gitu. Yang penting bodinya itu pakai Satria, santai sambil ceria gitu ya. Jadi di jalan tuh emang sambil ketawa-ketawa. Iya gitu ya. Kadang tapi kalau hujan gede ada mobil ngelewat kena basah, anggar nangis gitu ya. Oh jadi saat itu memang lagi di kondisi sulit atau gimana? Yang memang terbatas ya orang tua saya. Jadi prinsip saya. Tapi alhamdulillah orang tua saya memaksakan tiap hari ada uang untuk jajan, untuk ongkos lah gitu ya. Jadi ibaratnya saya mah kalau kuliah ada uang, nggak kuliah ya nggak dikasih itu. Jadi ngirit-ngirit sambil ngajar-ngajar gitar dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya juga gitar listrik. Saya punya gitar listrik. Kalau sekarang sih udah ada gitar listrik 5. Banyak banget dimainin sekaligus. Terus saya nggak berani jual karena itu punya senjata termasuk yang ini juga. Kalau ada 2 gitar pertama itu mereknya beasiswa. Jadi dapat beasiswa, saya dapat beasiswa biasanya di Switch kan semester ini dapat beasiswa, semester depan ganti. Ini mah enggak, saya dapat beasiswa semester depan dapat beasiswa. Beliin gitar saya mah gitunya di ininya. Karena tetap aja diusahakan untuk kalau untuk kebutuhan yang lain masih diusahakan dari sampingan. Saya mah nggak maluan kalau nyari uang tambahan. Dulu kayak ngecat jalan itu, tahu Trans Studio, ke perapatan Bintaro, itu saya yang ngecat hitam putihnya itu. Saya mau bangga gitu, saya dulu juga. Bener? Iya dulu itu. Oh, mantap, lumayan. Bersejarah.
Pernah saya update status, dan saya juga update status dulu juga. Nah itu tahun berapa tuh kira-kira? Now walk printing gitu. Jadi ngecat jalan itu, kan bahasa Inggris batu tuh nge-like-nya banyak. Oh mantap, sukses lur gitu ya. Gitunya. Terus saya juga di jalan tetap aja saya pakai sweater yang ada kerudungnya gitu kan. Jadi biar nggak kelihatan. Nggak kelihatan gitu ya. Gitu. Terus saya juga nggak tahu kenapa saya naik sepeda itu tetap harus pakai jaket yang berkerudung, jas membungkukan. Karena takut ultraviolet. Karena ke timur itu, kalau ke barat kan mencari kitab suci. Kalau ke timur itu melawan matahari, jadi takut hitam lah gitu. Nggak tahu kenapa, karena inilah makanya saya masuk ke komunikasi. Saya termakan dengan komunikasi media. Dulu itu Pons ya, terkenal Pons itu putih gitu, putih itu cantik gitu. Saya pakai Pons itu, saya jamaah Pons itu gitu. Tapi kalau sekarang udah pakai Nivea biar ganteng maksimal gitu. Oh, mohon maaf ya iklannya. Iya. Enggak ya. Tapi sempat juga pakai Wardah gitu. Wardah juga. Jadi merek enggak, dulu juga pakai itu karena apa? Jadi memutihkannya itu 3 minggu. Nggak hidungana semingguan 2 jam. 2 jam main bola udah aja itu. Jadi selain main musik, gitar, main musik sama gitar sama aja nggak sih? Ya, sama-sama. Ya, sama-sama aja. Bisa sepak bola juga, bisa stand up comedy. Saya dulu juga pernah ikut seleksi tes Persib itu. Oh, masuk? Enggak, karena saya sakit liver gitu. Saking latihan tuh pagi siang malam. Kalau gizi nggak ketutupi, jadi sayanya sakit liver gitu. Akhirnya divonis 6 bulan nggak boleh kecapean. Ya akhirnya itu seperti akhirnya berhenti. Nah sampai akhirnya kenapa sih Pak Tewe ngambil jalan untuk menjadi dosen di salah satu prodi ilmu komunikasi? Saya juga nggak tahu itu. Saya jadi dosen nggak pernah melamar. Jadi ada diminta lah gitu. Satunya dulu saya kerja di Panwas lah. Panwaslu, setelah kerja tugas di Panwaslu pengawas pemilu itu, langsung saya setelah berhenti diminta untuk ngajar, karena awalnya sih ngajar karena menggantikan ada yang kurang. Ya, ada yang meninggal lah dosen. Jadi saya di backup, kemudian diminta terus ngajar juga nih di Fakultas Ilmu Keislaman. Diminta juga ngajar banyak, akhirnya dibuka prodi KPI dan saya kaprodi pertama KPI. Nggak percaya kan? Saya juga nggak percaya gitu. Jadi yang milih saya ketipu itu, gitu ya, gitu kayaknya gitu. Tapi saya bersyukurlah gitu ya, alhamdulillah. Saya jadi sedikitnya mendirikan KPI itu karena memang saya punya gagasan-gagasan pada saat itu. Sambil itu ada beberapa, dulu kan dibikin prodi itu harus buat borang, yang presentasi borangnya itu saya gitu. Borang itu kayak buat buat diktat. Borang tuh iya. Borang itu isian prodi untuk mengajukan prodi. Kalau akreditasi yang diperiksa itu borangnya. Gitu. Ya aku ingat sama stand up comedy yang borang ngobrol sorangan. Iya tahu kan? Tahu. Oh ternyata borang itu salah satu. Jadi kalau mau bikin prodi kan buat borangnya itu, borang dulu karena berapa ratus halaman lah dulu. Gitu ya. Ditanya punya uang berapa bikin prodi KPI, saya ulang-ulang gitu ya. Karena memang salah satu syarat dari pemerintah kesiapan anggaran untuk itu. Jadi alhamdulillah bisa launching KPI dan sampai hari ini masih survive. Masya Allah, alhamdulillah. Oke. Iya. Ada rencana ke depan nggak sih untuk mengembangkan bakat yang Pak Tewe punya gitu? Dari ngeles gitar lah misalnya. Atau udah buka kalau sekarang sih udah agak musik jarang sih. The Boss juga udah agak nggak begitu aktif juga. Kalau banyaknya sebetulnya yang menjadi pekerjaan sih atau profesi yang menghasilkan ya tanda kutip itu ketika di paduan suara gitu. Saya ngasih beberapa di Sukabumi, di Bandung beberapa kampus, kemudian di Muhammadiyah udahlah itu ya, terus di kampus negeri juga ada itu. Jadi saya juga beberapa ikut lomba. Suka terakhir lomba internasional di Karangturi itu paduan suara, alhamdulillah dapat medali silver. Itu yang pertama kali atau? Enggak, yang terakhir itu yang prestasi gitu. Jadi, dan setelah udah pencapaian tingkat internasional udah ada. Kalau dulu saya lebih ke sebenarnya
nggak bisa dulu itu main piano nggak bisa. Tapi saya tuh ketika di dulu kuliah jadi ikut paduan suara jadi apa konduktor ya atau dirigen itu bahasa Belanda loh. Kalau kita dijajah oleh Belanda jadi yang dirigen itu disebutnya dari bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggrisnya konduktor gitu. Konduktor itu. Nah, jadi konduktor karena saya banyak gaya aja. Jadi menurut saya konduktor itu nomor berapa lah, nomor satunya gaya gitu. Akhirnya lalu dapat penghargaan dari kecamatan, dari camat, kemudian dari wali kota Bandung dulu sebelum Emil itu pada Daso Rosada dikasih jas khusus itunya karena suka lah gitu mungkin ya ketika perform nyanyi Indonesia Raya ya kayak gitu. Dan Mas Muhammadiyah dulu tuh ada di acara Muhammadiyah. Terus di tingkat Jawa Barat gitunya. Kemudian dari ada yang ngefans juga dari kedutaan Cina gitu. Pada saat itu ikutan di festival Xiaoyuan. Jadi ada ya mun bahasa Indonesia saya suka gaya kamu itu terus suka aransemennya. Kalau aransemennya kan bukan saya, ada pelatih pada saat itu. Kesini saya jadi konduktor dan lumayan kalau sekali konduktoran lumayan lah. Kalau sekarang sih kadang sempat jual mahal saya pada saat sombong-sombongnya gitu. Tapi saya diingatkan oleh Allah jangan sombong lah. Tapi berbagi aja lah. Jadi saya banyak juga. Kadang sekali kalau konser kalau ada acara wisuda ya harus kena cas minimal 1 juta untuk jadi ininya. Kadang pernah juga hanya Indonesia Raya aja dibayarnya 750.000 gitu untuk Indonesia Raya. Kadang bisa ini. Jadi pernah perform kemana-mana gitu waktu ya, pas paduan suara udah ini banyaknya itu. Jadi ketika ngeband sambil paduan suara jalan juga ini. Gitu. Keren banget ya. Dan suara. Ya memang sekarang itu agak 1 tahun sih udah agak off paduan suara gitu karena sedang ada di bidang yang lain gitu. Bidang apa nih kalau boleh tahu? Ya bisnis juga lah gitu. Bisnis apa nih boleh tahu? Sebenarnya ada mau bisnis tuyul berbasis syariah gitu. Cuman takut gak boleh sama MUI ya itu juga takut sama Allah, takut syirik gitu. Jadi enggak bersyariah. Iya, jadi ya ada beberapa lah yang itu biar jalan lah gitu, tidak mengandalkan kalau dosen kan pengabdian, kedua aktualisasi ilmu gitunya, transfer ilmu yang gitu. Dan hobi aja gitu, kalau ngajar itu seneng gitu. Ngajar itu seneng dan ditambah sama kayak main musik, main stand up lo kebayang gak sih? Kalau stand up saya beberapa kali ketika stand up itu awalnya memang ketika di komunitas sendiri sih enak, ketika di luar pernah berapa kali di hotel Pasundan saya stand up gagal, nggak lucu, cuman sekali ketawanya kesananya ini terus di depan Ridwan acara yang Cikapundung River itu launchingnya saya stand up nggak begitu ger gitu ya ininya. Tapi memang ada beberapa yang mungkin kalau di komunitas-komunitas yang kenal saya bisa ini mungkin lagi mulai rame-rame stand up saya begitu mentalnya belum begitu kuat kayak gitu. Tapi kayak aplikasinya enaknya untuk bisa dipakai ngajar gitu. Tapi masih Tapi ngajar, makanya ngajar beberapa kali banyak. Kalau yang diprotes itu saya yang diprotes kalau misalnya saya nggak masuk gitu biasanya karena ini. Makanya kalau itu suka ada bahasa-bahasa ini dari mahasiswa juga, AFC namanya. Apa AFC? Agung Fans Club gitu. Rujit kan? Rujit, saya juga rujit. Tapi kalau ngomong ini sambil ngaca saya, udah muntah. Jadi emang relasinya udah banyak banget ya Pak Agung ya kira. Alhamdulillah, tapi memang saya yang sedih itu cita-cita saya yang nggak bisa kesampaian. Cita-citanya atau apa? Cita-cita saya ini yang nggak bisa tidak bisa diungkapkan. Saya sedih ya Allah. Iya, kenapa? Ini cita-cita saya berbahasa bukan dari Indonesia, bahasa Inggris